Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 16, ayat 20 sampai dengan 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, kita sebagai orang beriman memiliki pengharapan. Itu yang perlu kita pelihara di dalam hidup kita, karena tanpa pengharapan, apa yang kita jalani di dunia ini hilang maknanya. Memang kita menghadapi hidup ini silih berganti. Hidup kita kadang begitu segar, tetapi kadang mengalami kepedihan. Kadang sehat, kadang sakit, kadang puas, kadang kecewa, kadang bergembira, kadang sangat jengkel dan marah, dan seterusnya. Apakah kita mengalami silih berganti realita kehidupan ini? Kita merasa ragu apa yang kita jalani dengan landasan iman kita kepada Allah. Justru orang yang memiliki pengharapan menjalani hidupnya yakin bahwa Tuhan itu tetap menyertai dalam keadaan apapun. Tidak dilepaskan oleh Tuhan satu detik pun. Apakah ini bisa mantap di dalam keyakinan hidup kita? Memang kita berjalan dalam kehidupan ini mengalami ketidakjelasan, aneka macam yang tidak pernah diduga sebelumnya pun harus dijalani. Namun justru orang yang mampu mengutamakan setia kepada Allah, bahwa Allah itu telah menyertai. Apakah penyertaan Allah ini mampu ditangkap oleh kita sebagai orang yang memegang penyertaan Allah itu selalu terjadi?
Walaupun menghadapi kegelapan hidup, bahwa hidup ini berjalan bersama dengan Allah. Ini yang membuat orang berduka cita pun mampu menemukan sukacita. Saudara-saudara, kembali berkenaan dengan kenyataan yang sedang kita hadapi menghadapi corona ini. Kita tidak bosan-bosan memaknai peristiwa corona, musibah yang memukul kehidupan siapapun, bahkan orang yang hidup di bumi kita ini. 6 miliar manusia merasakan efek akibat dari musibah corona ini. Semua merasakan akibat sampai hidupnya dengan susah payah dijalani. Apakah corona akan segera selesai atau masih sangat lama? Ternyata ini fakta yang harus dihadapi. Maka sebagai orang beriman, kita mampu menghadapi musibah corona ini dengan sikap percaya bahwa penyertaan Allah itulah yang menyelamatkan. Saat musibah corona masih berlangsung, kita yakin bahwa penyertaan Allah itulah yang membuat kita tetap dalam keadaan selamat dan damai, dengan segala pengarahan yang membuat kita bisa sampai akhirnya diselamatkan dari serangan corona itu. Bahkan kebijakan pemerintah membuat ajakan bahwa kita hendaklah mulai bersahabat atau berdamai dengan corona. Artinya berdamai bukanlah menganggap tidak ada bahaya lagi, tetapi justru semakin waspada terhadap ancaman corona ini dengan sikap disiplin, waspada terhadap ancaman corona. Semoga dengan demikian pada saatnya nanti setelah musibah corona ini selesai, kita dengan penuh syukur semakin menggarisbawahi penyertaan Allah yang menyelamatkan kita sungguh nyata, terbukti lewat kesungguhan kita di dalam menghadapi ancaman corona yang sangat ganas itu. Marilah kita selalu memegang penyertaan Tuhan yang menyelamatkan itu dari aneka macam ancaman yang membahayakan hidup kita, tetapi Tuhan tetap menyelamatkan kita karena Tuhan sungguh setia menyertai kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa.